Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Maulana Iksan Effendi dengan NIM 2018-230057. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir praktek dari mata kuliah pemrograman visual, di mana tugas prakteknya di sini saya membuat sebuah aplikasi penjualan yang terhubung dengan database. Nah, pertama-tama jangan lupa kita runningkan SAMPP-nya, kita klik, kita running Apache dan juga MySQL-nya. Setelah itu sini kita klik, kita di browser kita search localhost php myadmin. Kita buat database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama project akhir. Nah, dalam database project akhir ini terdapat 3 tabel. Yang pertama ada tabel login, tabel barang, dan juga tabel pelanggan. Setelah itu, setelah kita membuat database-nya dan juga membuat tabelnya yang kita butuhkan, lalu kita koneksikan. Di sini saya mengkoneksi dengan ODBC 3.51. Di sini kita caranya kita klik add, kita pilih MySQL ODBC 3.5 driver. Setelah itu kita finish, kita isi data source name-nya, misalkan connect project akhir. Ini usernya kita kasih root, kita pilih database-nya dengan database yang sudah kita buat tadi dengan nama project akhir. Setelah itu kita tes, apabila connection successful kita klik OK, kita klik OK di sini. Karena saya sudah melakukannya, jadi jangan diklik OK, nanti ada 2 di sininya. Kita silang saja, kita masuk ke dalam VB-nya. Pertama kita buat koneksinya dulu. Dapat kita klik di sini modul 1.vb-nya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu, kita buat koneksinya, kita import system.data.odbc, lalu kita buat public count-nya adalah odbc connection, DA-nya adalah odbc data adapter, DS-nya dataset, RD-nya data reader, CMD adalah odbc comment-nya. Lalu kita buat public mydb, lalu sub dengan nama koneksi. Di sini koneksi ke mydb yang sudah kita buat, ini mydb-nya. Di sini driver sama dengan MySQL ODBC 3.5 driver. Di sini saya menggunakan koneksinya tadi, konektornya dengan ODBC 3.5 driver dengan nama database-nya project akhir, servernya localhost, dan user ID-nya root. Nah, setelah kita membuat koneksi ini, kita akan runkan saja aplikasinya. Nah, awal mulanya dia akan ke form 5 terlebih dahulu. Jadi form 5 ini adalah form loading. Kita lihat form 5 ini seperti ini desainnya. Lihat codingan dari form 5-nya. Nah, jadi di sini codingannya pada sub form 5 load-nya, label 1-nya ini loading, label 2-nya persenannya. Jadi seperti tadi kan dia akan jalan dari 0 sampai 100. Jika dia sudah 100%, dia akan menampilkan sebuah message box. Jadi seperti ini, kita private sub timer. Jika progress bar kurang dari 100, maka dia akan jalan gitu, plus 2. Jika tidak, progress bar dot value sama dengan apabila progress barnya sudah sampai 100, maka timernya akan berhenti dan akan memunculkan message box yang isi dari message box-nya itu loading berhasil, Anda akan segera masuk. Jadi seperti ini,
loading berhasil, Anda akan segera masuk. Di sini kita diminta untuk klik OK di sini. Apabila kita klik OK, dia akan langsung menampilkan ini, form2.show. Akan pindah ke halaman menu utama pada form 2. Apabila kita klik OK, di sini. Nah, di sini akan masuk ke dalam halaman utama ataupun form 2. Nah, pada form 2 ini seperti ini codingannya. Nah, pertama-tama kita buat sub dengan nama terkunci. Jadi apabila kita belum login, menu-menu yang ada pada form utama ini akan tertutup atau bernilai false. Yang terbuka hanya login dulu, hanya login saja. Seperti ini. Nah, ini tertutup, yang lainnya yang terbuka hanya login saja. Nah, ini untuk apabila nanti kalau kita sudah logout, dia form close, jadi dia akan menutup aplikasinya secara total, sempurna lah, ibaratnya begitu. Lalu sini kita panggil call terkuncinya. Kita panggil setelah kita buat sub terkunci, kita panggil sini, kita masukkan ke dalam form 2 underscore load. Lalu sini ada status label 8.text sama dengan today. Maksudnya, nah di sini tanggalnya. Apabila kita tadi sudah menjalankan ke menu loading, terus kita klik OK, di sini akan menampilkan hari ataupun tanggal kita masuk ke dalam aplikasi ini. Nih, apabila kita di sini ada private sub login tool strip menu item underscore klik. Apabila kita klik setelah kita login ya, setelah kita login kita klik form menu 1, dia akan menampilkan show dialog form menu 1, yaitu form login. Lalu selanjutnya sama seperti yang di atas. Apabila kita klik menu pelanggan, dia akan menampilkan form menu 3. Begitupun yang ini sama, akan menampilkan menu 4, yaitu menu barang. Nah, ini untuk logoutnya. Apabila kita klik logout, di mana dim dialog as dialog result dialog sama dengan message box. Nah, apabila kita mengklik logoutnya, dia akan memunculkan sebuah message box. Apakah Anda yakin ingin keluar? Apabila kita klik yes, maka dia akan keluar. Apabila kita klik no, dia akan tetap di dalam aplikasi. Nah, yang terakhir ini ada sama seperti tadi. Bedanya kalau tadi tanggal, kalau ini jam. Jadi jam berapa kita masuk ke dalam ini, ke dalam aplikasi ini, dia akan tercantum di bawah sini. Time of today, time of day. Nah, sini kita klik login saja, kita klik login, dia akan menampilkan form menu login. Di sini pada form menu login kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Ya, dan username dan juga password ini harus sudah terdaftar dalam database project akhir di table login ini. Di sini saya menginsertkan 2. Pertama dengan username-nya admin, passwordnya juga admin. Lalu yang kedua username-nya user dan passwordnya juga user. Codingannya pada menu login ini seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita ada sub terbuka. Nah, apabila kita sudah login, maka di sini kita sudah login, maka menu-menu yang ada pada form menu utama tadi akan terbuka, kecuali form menu login lagi. Form menu login itu sendiri dia akan tertutup karena kita sudah login. Lalu kita di sini ada sub kondisi awal. Apabila kita logout, nah nanti dia akan kembali ke kondisi awal, di mana textbox 1 pada form menu login dan textbox 2 pada menu login ini akan bernilai kosong kembali. Nah, ini apabila kita klik login pada button 1, seperti ini codingannya. If jika textbox 1 kosong or textbox 2.text sama dengan kosong, maka dia akan muncul message box, masukkan username dan password Anda. Contohnya seperti ini. Ini apabila kita kosongkan, kita klik login. Nah, dia akan muncul validasi, masukkan username dan password Anda.
Nah, jika tidak, kita panggil nih, kalau kita panggil kalau koneksinya cmd sama dengan neoodbc command. Select dari tb login di mana username-nya apa sesuai dengan yang tadi kita inputkan di dalam database-nya. Teks kita masukkan ke dalam textbox 1 dan passwordnya apa kita masukkan ke dalam textbox 2. Nah, setelah berhasil masuk nih, kita panggil terbuka. Kita panggil sub terbuka di sini, maka menu yang ada pada form menu utama dia akan terbuka semua kecuali form menu login itu sendiri karena kita sudah login. Lalu di sini ada stlabel2.text rd id underscore login dan juga status label 4.text rd username-nya. Jadi setelah kita login di bawah sini, di sini kan ada kode dan username-nya. Kan sebelum login ini kosong, tidak ada. Jadi ketika kita sudah login menggunakan admin, misalkan admin, username-nya admin, passwordnya juga admin. Bila kita klik login, dia akan masuk ke dalam form menu utama dan menunya akan terbuka semuanya kecuali form login itu sendiri. Dan di sini akan ditampilkan kode ataupun ID loginnya berapa dari username yang sudah masuk tadi dan username-nya apa. Karena saya memasukkan admin, di sini kan admin ID loginnya 1 dengan username-nya admin, maka dia akan tercantum di sini. Kodenya 1, username-nya adalah admin. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu apabila sudah masuk ke dalam form menu utama, di sini kita tinggal pilih saja menu-menu yang di sini. Kita klik pelanggan. Nah, di sini awalnya seluruh text box yang ada pada form pelanggan ini akan tertutup. Yang terbuka hanya buttonnya saja. Kita lihat codingannya. Form 3. Nah ini sub kondisi awal kita buat terdapat. Tapi sebelum itu jangan lupa kita import system.data.odbc-nya untuk mengkoneksikan ke dalam database-nya. Lalu kita buat sub kondisi awalnya textbox fase 1-nya kosong sampai textbox-nya kosong, terus di sini textbox 1 sampai textbox 4-nya berdinai false. Nah, jadi ini codingannya yang membuat mengapa apabila pertama kali kita masuk ke dalam form menu pelanggan ini, textbox 1 dan textbox 4-nya ini dalam keadaan tertutup ataupun terkunci. Lalu button 3 dan button 1 sampai button 3-nya ini bernilai true. Button 1 sampai button 4-nya ini dengan nama input, edit, delete, dan tutup. Nah, setelah ini kita panggil call koneksi DA data adapternya, select dari TB pelanggan, kita koneksikan, dan juga datasetnya. Nah, ini data grid view 1.data source sama dengan ds.tables dalam kurung table underscore pelanggan. Jadi apabila kita sudah memasukkan data yang di sini, kita masukkan inputannya yang diminta, masukkan kode pelanggannya berapa, nama pelanggannya berapa, alamatnya berapa, teleponnya berapa. Jika kita sudah inputkan, maka dia akan ditampilkan ke dalam data grid view di sini dan juga akan masuk ke dalam TB pelanggan pada database yang sudah kita buat. Nah, di sini kita buat ada juga sub siap isi. Jadi apabila kita klik salah satu button pada menu pelanggan ini, maka textbox 1 dan juga textbox 4-nya akan terbuka dan siap untuk diisikan ataupun diinputkan kode pelanggannya berapa, nama pelanggannya berapa, alamatnya apa, dan juga nomor teleponnya berapa. Nah, lalu kita panggil call kondisi awal sub yang sudah kita buat. Setelah itu di sini ada apabila kita klik button 1, di sini button 1 adalah sebuah input. Kita klik input di sini. Nah, maka
keempat textbox di atas akan terbuka. Setelah itu, jika button 1.text sama dengan input, then button 1.text sama dengan simpan. Nah, setelah kita maksud dari codingan ini, setelah kita klik input di sini, maka ininya akan berubah lagi. Berubah buttonnya yang tadinya input jadi simpan. Karena ingin menyimpan data yang sudah kita masukkan. Nah, terus button 2 dan juga button 3 enable sama dengan false. Jadi setelah kita klik input tadi, button edit dan juga button delete-nya akan tertutup. Yang terbuka hanya button 1 dan button 4, yaitu button batal. Seperti itu. Lalu kita panggil call siap isi. Nah, itu yang membuat textbook 1 dan textbook 2 sampai textbook 4-nya itu terbuka. Nah, lalu jika textbox 1 kosong, textbox 2 kosong, textbox 3 sampai textbox 4 kosong, maka dia akan memunculkan sebuah, di sini ada message box, silakan isi semua field. Ada validasi apabila ini semua kita kosongkan, kita klik simpan di sini, maka ini silakan isi semua fieldnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu sini ada call else jika yang lain, maksudnya yang lain kita panggil sub yang sudah kita buat, sub koneksi dengan ini dim input data string insert into TB pelanggan. Ini textbox 1-nya apa, textbox 2-nya apa, textbox 3-nya apa, dan textbox 4-nya apa. Jadi apabila kita inputkan di sini, misalkan kita masukkan nih kode pelanggannya 002, nama pelanggannya Iksan, alamatnya Kintamani, teleponnya kita buat asal 081 bla 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 bla. Kita klik simpan di sini. Nah, apabila kita masukkan semuanya sesuai dengan ininya, dia akan menampilkan message box dengan validasi input data berhasil. Nah, setelah berhasil, sini kita klik OK, maka dia akan ditampilkan pada data grid view dan akan secara otomatis masuk ke dalam database pada tabel pelanggan ini. Nah, ini yang sudah masuk. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari codingan pada button input ini. Nah, lalu yang kedua ada button edit. Kita lihat hampir sama codingannya. Nah, ini sama seperti tadi, jika kita klik edit, dia akan berubah, button 2-nya akan berubah menjadi simpan juga, dimana button 1 dan juga button 3 yang tadinya true akan tertutup, terbuka akan tertutup menjadi false apabila kita klik button 2. Yang terbuka hanya button 4 dan juga button 2-nya saja. Ini kita panggil juga call siap isinya. Ini sama seperti tadi, apabila semua fieldnya kita kosongkan, maka dia akan menampilkan sebuah message box, silahkan isi semua field Anda. Lalu jika tidak, ini kita panggil lagi call koneksinya, kita dim update data string sama dengan update TB underscore pelanggan, set nama pelanggan, textbox 2-nya nama pelanggannya, alamatnya pada textbox 3 dan juga teleponnya pada textbox 4, dan juga di mana kode pelanggan pada text 1 sampai dengan 0. Nah, di sini apabila kita update, kita ingin mengedit, jadi akan terupdate ataupun diganti datanya setelah kita klik OK, dan dia akan menampilkan message box update data berhasil. Ini kita contohkan, misalkan kita klik edit. Nah, ini semua textbox 1 apabila kita klik button edit ini sampai textbox 4-nya akan terbuka, yang tadinya tertutup. Dan yang terbuka di sini hanya button
2 dan button 4-nya, sedangkan button 1 dan button 3-nya tadi false. Kita jadi tertutup. Kita masukkan, misalkan kita edit pada kode pelanggan 002, misalkan nama pelanggannya Ihsan, kita edit alamatnya misalkan jadi Tambun, lalu nomor teleponnya kita ganti misalkan kita asal saja. Kita klik simpan. Nah, di sini akan menampilkan update data berhasil. Kita klik OK, maka datanya akan terganti. Yang tadinya sebelumnya alamatnya di Kintamani berubah menjadi Tambun, dan nomor teleponnya pun juga berubah. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nah di sini ada sebuah key char 13, maksudnya di sini char 13 itu enter ya kalau nggak salah. Nah, jadi seperti ini codingannya. Nah, ini untuk button 4-nya, if button 4 .text sama dengan tutup. Jadi apabila kita klik tutup, dia akan tutup dan akan kembali ke kondisi awal. Lalu nah ini ada yang ketiga, button delete. Jadi seperti ini codingannya, kurang lebih hampir sama. Apabila ini kosong, dikosongkan, dia akan menampilkan message box, silakan isi semua file. Jika tidak, dia akan memanggil, kita panggil sini call koneksi, dia akan sini codingan dim hapus data string delete from tb pelanggan where kode pelanggan text box text. Jadi seperti ini codingannya. Jika ingin menghapus, apabila sudah kita menuliskan ulang data-data yang ingin dihapus, dia akan, jika berhasil, dia akan menampilkan message box hapus data berhasil, dan dia akan kembali ke kondisi awal. Kita contohkan dan kita delete. Misalkan kita delete yang kedua, kode pelanggannya 002 dengan nama Ihsan, ininya Tambun, alamatnya, nomor teleponnya kita samakan 4445. Kita klik hapus. Nah, dia akan terhapus. Ya, kurang lebih seperti ini menu pada form 3, yaitu menu pelanggan. Setelah itu kita klik kembali, kita pilih menu di sini, misalkan menu barang. Kita input dulu barang DFW 001, nama barangnya kulkas, harga 50.000, jumlahnya 2, PCS, simpan. Input data berhasil. Nah, dia akan masuk di sini. Dan apabila kita edit, nah, PCS yang di sini tadi, dia akan masuk ke sini, ke dalam satuan barang ini. Misalkan kita inputkannya lain, batal kan, kita barang 003, misalkan botol, misalkan Milo, ataupun sendok lah, harga 30.000, jumlahnya misalkan 15, satuannya lusin. Lusin itu piring ya, kita ganti piring. Nah, kita simpan di sini. Input data berhasil. Nah, lusin di sini akan masuk ke dalam sini, satuan barang. Nah, ini ada dua pieces dan juga lusin. Kita batal, kita edit barangnya, misalkan barang 003 ganti jadi sendok, harganya 15.000, jumlahnya 20, satuannya lusin. Lusin 4. Sudah data berhasil, nama barangnya akan berubah di sini. Coba kita delete barang 003 sendok, harga 15.000, 3, jumlahnya 15, lusin.
Nah, dia akan terhapus. Tutup. Ya, demikian penjelasan maupun aplikasi yang sudah saya buat. Jadi seperti ini aplikasi penjualan yang terhubung dengan database MySQL. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.